Sebelumnya, ular piton kuno surgawi menampakkan dirinya secara ganas di depan kelompok Sioyan setelah mendapatkan kerugian setelah beberapa pertukaran inten. Ular piton kuno surgawi dipenuhi niat membunuh saat menatap kelompok Sioyan dan mulai menyerang secara ganas. Sioyan segera memerintahkan Ratu Medusa dan yang lainnya melancarkan serangan bersama dan mengatur strategi. Ratu Medusa kemudian berubah menjadi ular piton menelan langit 7 warna, lalu menembakkan banyak petir warna-warni dari awan gelap ke arah ular piton kuno surgawi. Di bawah serangan ini, ular piton kuno surgawi memuntahkan gas hitam dan dengan mudah memblokir banyaknya petir warna-warni. Ketika ular piton kuno surgawi mengumpulkan kekuatan dari mulutnya untuk membalas serangan, raksasa emas muncul dalam sekejap mata. Badai yang menakutkan terbentuk di bawah tinjunya dan dengan kejam menghantam tubuh ular piton kuno surgawi. Pukulan tanpa ampun dari Sioyan ini menyebabkan kabut hitam menyebar dan sisik di tubuh ular piton kuno surgawi hancur berantakan. Segera setelah itu, penantua King Chen, Yuyun, dokter peri kecil dan yang lainnya melepaskan serangan pilar Dauchi menakutkan dan mendarat di tubuh ular piton kuno surgawi dari segala arah. Namun, ular piton kuno surgawi menahan serangan gabungan tersebut. Secara ganas mengayunkan ekornya ke arah Sioyan dengan kejam. Ekor ular yang sangat besar menabrak tubuh raksasa emas Sioyan, memancarkan suara jelas dari logam saat bertabrakan. Sioyan memuntahkan darah setelah menderita pukulan yang begitu serius ini. Dia dengan paksa menahan kekuatan yang menakutkan saat dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat meraih ekor besar ular piton kuno surgawi. Api surgawi menyebar keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membakar tubuh ular piton kuno surgawi. Menghadapi suhu menakutkan yang tiba-tiba menyebabkan ular piton kuno surgawi menjadi gila saat tubuhnya yang besar terus-menerus bergoyang. Pegunungan tinggi di sekelilingnya juga akan hancur menjadi pecahan batu jika terkena ekornya. Sioyan memegang ular piton kuno surgawi dengan seluruh kekuatannya saat tinjunya dengan liar menghantam ekornya. Kekuatan ganas dan api panas menghancurkan ekornya sampai darah mengalir seperti sungai. Hal ini menyebabkan ular piton kuno surgawi menjadi lebih ganas dan perlawanannya menjadi lebih kuat meski merasakan rasa sakit yang luar biasa. Pada saat ini, Sioyan sangat kesulitan menghadapi binatang buas ini yang semakin liar. King Ling akhirnya meminta Sioyan agar mata ular piton kuno surgawi dipaksa untuk menatap matanya. Sioyan dengan sekuat tenaga mengerahkan seluruh kekuatan dengan paksa memeluk tubuh ular piton kuno surgawi dan menggerakkan tubuh binatang tersebut. Ular piton kuno surgawi akan menjadi gila karena Sioyan berulang kali menarik dan mendorongnya. Tapi mata iblis hijau giok setinggi 5 kaki tiba-tiba muncul di hadapannya. 3 bunga hijau dengan cepat berputar di dalam mata ular piton kuno surgawi. Hal ini membuat ular piton kuno surgawi tertegun, perlahan menjadi tenang dan niat membunuh menghilang. Namun ular piton kuno surgawi segera melakukan perlawanan ketika dirinya akan dikendalikan. Ular piton kuno surgawi mengeluarkan gas hitam dari tubuhnya dan berjuang melawan. Ular piton menelan langit 7 warna segera memberikan tekanan kuat pada ular piton kuno surgawi. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga segera menembakkan pilar Dauchi yang kuat ke tubuh ular piton kuno surgawi. Hingga dia tidak bisa bergerak di bawah tekanan kuat ini dan hanya bisa mengeluarkan raungan ganas. King Ling dengan cepat membentuk segel dan retakan ruang pecah di belakangnya.
Sosok ilusi raksasa ular surga berkepala 9 keluar dengan raungan yang mengandung tekanan dari zaman kuno muncul. Melihat kemunculannya, tubuh ular piton kuno surgawi bergetar dan dipenuhi ketakutan. Di bawah 2 tekanan garis keturunan leluhur ular kuno ini, Qingling segera berteriak. Murid bunga ular 3 giok hijau mata iblis terbuka. 3 bunga hijau giok tiba-tiba mekar. Qingling juga segera menyuruh Xiaoyan dan yang lainnya mundur. Xiaoyan buru-buru melepaskan tubuh ular piton kuno surgawi dan dengan cepat menjauh diikuti yang lainnya. Segera mata iblis berputar di depan Qingling dan sinar cahaya dengan kecepatan kilat menabrak kepala ular piton kuno surgawi. Segera bunga hijau seukuran telapak tangan muncul di matanya. Keganasan di mata ular piton kuno surgawi digantikan menjadi kelembutan. Xiaoyan sangat senang melihat ini. Jika Qingling benar-benar mampu mengendalikan makhluk besar ini, kekuatan kelompok mereka pasti akan melonjak. Qingling perlahan menutup matanya saat bunga itu terbentuk. Sosok ilusi ular langit berkepala 9 di belakangnya juga perlahan menghilang. Tekanan kuno yang meresap ke langit juga menghilang. Piton menelan 7 warna yang sangat besar berubah kembali menjadi sosok Ratu Medusa. Dia sangat terkejut melihat Qingling karena piton surgawi berkepala 9 yang dipanggil Qingling menyebabkan dia merasa takut. Xiaoyan muncul di samping Qingling bertanya apakah sudah mengendalikannya. Qingling berkata sudah, itu berkat kerjasama mereka dan tekanan spiritual dari Ratu Medusa. Kemudian Xiaoyan dan kelompoknya pergi ke gua ular piton kuno surgawi dan sampai di ujung. Di sana terdapat kolam berwarna merah tua dan memancarkan energi yang sangat padat menyebar darinya. Inilah kolam darah iblis surgawi. Lalu Xiaoyan mengatur Qingling agar ular piton kuno surgawi menjaga gunung. Ratu Medusa dan kelompoknya juga akan berjaga di luar. Setelah mereka pergi, Xiaoyan melompat ke kolam darah. Energi yang sangat liar dan keras segera menghantam tubuh Xiaoyan seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini kita melihat Xiaoyan menahan rasa sakit luar biasa ketika energi liar dan keras tersebut mengobrak-abrik tubuhnya. Di bawah rasa sakit ini, Xiaoyan membentuk segel dan api surgawi meletus dari tubuhnya sehingga menjadi penghalang api. Energi liar dan keras juga segera dimurnikan oleh api surgawi saat kemunculannya. Itu berubah menjadi energi murni yang luar biasa, meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega setelah merasakan ini. Gelombang demi gelombang energi murni yang lembut terus melonjak ke tubuh Xiaoyan. Dia bisa merasakan energi ini memperkuat kulit, otot, dan tulangnya secara signifikan. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Energi di kolam darah telah berkurang setengah di bawah hisapan Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan dengan setengah tubuhnya terbuka, kulitnya jauh lebih cerah, energi yang sangat kuat seperti gunung berapi terlihat. Air di kolam darah surgawi terus berkurang saat semua orang menunggu. 3 hari kemudian, air di dalam kolam darah habis. Segera setelah itu, fluktuasi energi meletus dari tubuh Xiaoyan. Imbasnya menghancurkan tulang-tulang di kolam darah menjadi debu dan gunung bergetar. Aura Xiaoyan melonjak saat fluktuasi dipancarkan. Daoqi di tubuhnya melonjak luas saat ini. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka saat dia berteriak, "Tubuh kaca King Kong." Cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya dan secara bertahap menjadi besar sebelum berubah menjadi raksasa emas yang lebih besar dari sebelumnya. Raksasa emas dari dalam gua melompat ke atas gua, menobraknya dan membentuk terowongan besar dengan kekuatannya yang menakutkan dan secepat kilat menebus gunung.
tubuh raksasa emas akhirnya berhenti di langit dengan raungan seperti guntur di hadapan kelompok Ratu Medusa yang terpana. Ratu Medusa bisa merasakan kekuasaan Xiaoyan telah menerobos ke ranah Daozun bintang 9. Nala Nyeran melihat Xiaoyan saat ini, matanya dipenuhi penyesalan dan mengingat bagaimana dulu dia menganggap Xiaoyan sebagai sampah, bahkan bersikeras untuk mengakhiri pertunangan mereka. Ini jelas pukulan yang berat dan sebuah karma baginya. Xiaoyan yang akan menjadi suaminya berakhir hanya menjadi angan-angan karena tindakan sombong Nala Nyeran saat itu. Kemudian Xiaoyan dan kelompoknya bergegas menuju panggung wilayah kuno, mengendarai ular piton kuno surgawi, sehingga menghindari mereka dari berbagai macam masalah. Bahkan beberapa orang ingin bergabung ketika melihat kelompok Xiaoyan menunggangi ular piton kuno surgawi. Tapi Xiaoyan mengabaikan mereka dan menyuruh Qingling meningkatkan kecepatan ular piton kuno surgawi. Mereka akhirnya mendekati panggung wilayah kuno yang terletak di persimpangan antara bagian tengah dan terdalam dari wilayah tanah air kuno. Karena ular piton kuno surgawi akan menarik terlalu banyak perhatian dan menarik masalah karena tubuh yang besar ini, jadi Qingling menyimpannya. Kelompok Xiaoyan lebih memilih terbang ke panggung wilayah kuno. Akhirnya kelompok Xiaoyan sampai di panggung wilayah kuno. Di sana terdapat alun-alun, banyak orang telah berkumpul di sana. Berbagai kelompok telah terbagi. Kelompok Xiaoyan mendarat di alun-alun dan menarik perhatian banyak orang. Karena Xiaoyan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dan seksi. Saat ini Xiaoyan sedang mencari keberadaan kelompok klan Gu untuk berusaha menemukan pohon kuno bodhisatwa bersama. Di tengah alun-alun ada panggung batu. Kelompok Gu Sun Er dan beberapa grup lainnya juga berada di sana. Namun ketika Xiaoyan melangkah ke depan sana, Feng Qin Er menatap tajam. Dia dengan dingin melontarkan kata-kata merendahkan di depan publik bahwa tempat ini tidak pantas untuk Xiaoyan dan disuruh pergi. Langkah kaki Xiaoyan langsung berhenti mendengar suara ini. Banyak orang menertawakannya ketika direndahkan. Sun Er segera membuka matanya, menatap Xiaoyan dipenuhi kegembiraan. Sun Er juga ingin mengambil tindakan tegas atas tindakan Feng Qin Er. Tapi Gu Qiang menghalanginya karena merasakan Xiaoyan telah mencapai Daozun bintang 9 dan bisa mengatasi masalah ini dengan suku pionik iblis surgawi. Di bawah ejekan ini, Xiaoyan hanya tersenyum sembari berkata wanita yang berisik, tanpa menoleh ke arahnya dengan wajah merendahkan. Feng Qin Er langsung emosi, melambaikan tangannya dan selendang warna-warni merobek ruang seperti kilat. Itu dengan kejam menembak ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan meraih selendang tersebut dengan tangan kirinya. Nyala api yang menakutkan dengan cepat muncul di selendang, secara ganas bergegas menuju Feng Qin Er. Feng Qin Er menyadari kekuatan besar api surgawi Xiaoyan, jadi dia segera memotong selendangnya. Di saat itu juga, aura kuno yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuh Feng Qin Er ke segala arah. Teriakan pionik yang mengguncang bumi juga segera muncul. Hati Xiaoyan bergetar merasakan aura dan perasaan yang mirip dengan kekuatan pionik iblis surgawi kuno saat di reruntuhan kuno Dao Sheng. Feng Qin Er dengan dingin berkata, "Xiaoyan, hari ini kamu akan menggunakan hidupmu untuk mengimbangi rasa sakit yang aku terima." Jika kelompok Xiaoyan tidak merebut buah asal naga pionik, mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali. Untungnya mereka dapat menemukan jejak darah esensi pionik surgawi dari dalam mayat pionik surgawi yang mereka bawa kembali dari hutan kuno. Tetapi darah esensi itu cukup lemah.
Oleh karena itu, ahli suku pionik iblis surgawi memutuskan secara paksa memindahkan tulang untuk mendapatkan darah esensi pionik iblis surgawi. Mereka menempatkan tulang dengan darah esensi pionik iblis surgawi yang tersembunyi ke dalam tubuh anggota klan. Namun memindahkan ini tidak diragukan lagi akan menghasilkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Ada total 10 anggota klan muda yang telah menjalani pemindahan tulang di suku pionik iblis surgawi, tetapi itu hanya berhasil untuk 2 orang. Salah satunya adalah Feng Qin'er. 8 orang lainnya yang gagal, semuanya mati. Mata Ratu Medusa dan yang lainnya di belakang Xiaoyan menjadi dingin ketika mereka melihat Feng Qin'er menyerang sesuka hatinya. Dao Qi melonjak keluar dari tubuh mereka dan bersiap menyerang Feng Qin'er. Namun seorang pria dari suku pionik iblis surgawi segera mengambil tindakan. Dia bernama Jiu Feng di tingkat Daozun bintang 9 puncak. Karena Feng Qin'er ingin bertarung dengan Xiaoyan, Jiu Feng meminta agar kelompoknya tidak ikut campur. Di saat itu juga, Selusin ahli suku pionik iblis surgawi menatap kelompok Xiaoyan dengan permusuhan dan bersiap menyerang. Di tengah ketegangan ini, Gu Qiang tiba-tiba angkat bicara, menyebabkan Jiu Feng terkejut dan bertanya apakah berencana ikut campur. Gu Qiang tertawa, jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, kita tidak akan ikut campur. Namun aku tidak tahan melihat orang menindas orang lain dengan angka. Matanya beralih ke Xiaoyan saat dia mengangguk. Xiaoyan membalas senyuman saat dia melihat Gu Qiang, tapi matanya tertuju pada Sun Er. Sun Er dengan manis tersenyum pada Xiaoyan saat dia merasakan tatapannya. Jiu Feng tidak menyangka Xiaoyan akan memiliki hubungan dengan klan Gu. Jadi dia akhirnya tidak ikut campur, tapi dia sangat licik. Dia tersenyum sambil menoleh untuk berbicara dengan Feng Qin'er. Feng Qin'er mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya dengan dingin menatap Xiaoyan saat dia berteriak, "Xiaoyan, apakah kamu berani melangkah maju dan menerima tantangan ini?" Xiaoyan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan kelompok di belakangnya, lalu berkata, "Sesuai keinginanmu."